toguton biki tudalan hati gorani Allah mewarnai. Shalom, berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini, Kamis 26 Agustus 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini 26 Agustus 2021 terambil dari Galatia 5 ayat 5. Galatia 5 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sekali lagi, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi yang belum kunjung usai dari negara kita membuat setiap hari kita hidup dalam kecemasan. Kecemasan karena apa? Apalagi kalau dari kita ada yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Kecemasan itu membuat kita khawatir, kapankah atau bilakah atau akankah saya terkena virus COVID? Dan kalau saya terkena virus COVID, apakah saya akan bertahan menghadapi virus tersebut? Karena di gelombang 2 ya, yang baru saja kita lalui bersama, setelah melakukan beberapa minggu PPKM, barulah angka positif COVID menurun di negara kita. Tetapi ketika puncaknya sedang tinggi-tingginya, banyak sekali saudara-saudara yang kita kasihi, handai taulan yang kita sayangi, yang sebelum COVID baik-baik saja, yang sebelum COVID sehat-sehat saja, ceria-ceria saja, tetapi mereka harus berpulang karena pandemi yang terjadi di negeri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu di era pandemi ini ada pertanyaan yang menggelitik hati saya, bahkan mungkin hati saudara-saudara. Seperti lagu dalam buku ND itu dia, Hodung Mateho. Kemana kita ketika kita sudah pergi meninggalkan dunia ini? Apakah saudara berpikir bahwa kita pergi meninggalkan dunia ini saguru tu ulauta tu di portibion, atau sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini? Kalau kita baik, kita tentu akan masuk sorga. Tapi kalau kita tidak baik, kita pasti akan masuk neraka. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang ditanya oleh pendeta Pangulani Huria, Inang, Manang Amang, tu dia hodung mateho, maka dia akan menjawab saguru tutuhanima katanya. Ya. Nah, saudara-saudara, itulah yang terjadi, ketidakpastian. Namun dalam Galatia 5 tentang kemerdekaan Kristen, Paulus menjelaskan bahwa setelah Kristus datang untuk menebus manusia, maka manusia masuk kepada suatu kepastian. Bahwa kita tidak lagi hidup bergantung pada perbuatan kita, melakukan hukum Taurat atau tidak melakukan hukum Taurat, bersunat atau tidak bersunat, tetapi kita hidup murni hanya karena kasih karunia. Amin. Kita dihidupkan Allah hanya karena kasih karunia. Dan keselamatan diberikan kepada kita hanya karena kasih karunia. Karena sebaik-baiknya kita hidup, sebaik-baiknya kelakuan kita di dunia ini, toh kelakuan kita itu tidak bisa menyelamatkan kita masuk ke sorga. Karena apa? Karena kita pasti memiliki cacat, yaitu dosa. Dan di sorga tidak boleh ada cacat. Dang adong tihas di surga. Dang boya dong tihas di surga. Oleh sebab itu, kita yang percaya
akan kasih karunia, maka kita adalah orang-orang yang merdeka. Tidak lagi dikenakan kuk perhambaan dosa, tetapi kita merdeka untuk apa? Untuk menerima kasih karunia, dan kemudian kasih karunia itulah yang menggerakkan kita untuk berbuat baik, merdeka untuk berbuat baik terhadap sesama kita, tanpa perhitungan, tanpa pikir-pikir lagi kalau saya baik apakah dia nanti baik sama saya dan seterusnya. Tidak. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, sebab roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Apakah kebenaran yang kita harapkan itu? Kebenaran yang kita harapkan itu adalah kita selamat oleh kasih karunia. Dan hanya Roh Kudus yang bisa meyakinkan kita menerima kasih karunia itu. Dan hanya iman yang diberikan oleh Tuhanlah yang menguatkan kita untuk berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa itu terjadi karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh kasih yang agung, kasih Kristus itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari, walaupun pandemi belum kunjung usai, tapi mari kita bersuka cita menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita hidup bukan lagi berdasarkan imunitas saja atau berdasarkan taat prokes saja. Itu penting ya. Menjaga imunitas, taat pada prokes itu sangat penting di masa pandemi ini. Tapi bukan hanya itu. Kita hidup karena kasih karunia. Dan itulah kebenaran yang kita harapkan. Biarlah iman kita dikuatkan oleh Roh Kudus untuk senantiasa mengingat itu, sehingga langkah kita untuk menaati prokes, langkah kita untuk menjaga imun kita tetap baik, itu bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami sungguh bersyukur karena kami hidup dalam pengharapan akan kebenaran, yaitu kebenaran bahwa Kristus benar-benar telah menebus kami, dan oleh sebab itu kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kami merdeka dari segala hukum sunat dan hukum Taurat, tetapi kami ada di bawah kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jika hidup kami terpelihara hingga pada hari ini, kami mengakui itu semua hanya karena kasih karunia-Mu saja. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, terutama yang menyaksikan renungan harian pada hari ini Tuhan. Berikanlah kepada kami semua kesehatan dan peliharalah kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkatilah rumah tangga kami Tuhan, anak-anak kami, pekerjaan kami, Engkau yang menguatkan kami melakukannya. Dan untuk jemaat-Mu juga yang masih dalam proses studi, Tuhan berkati studinya. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Bagi yang berduka cita, hiburkan hatinya. Dan bagi yang hari ini berulang tahun juga, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Allah.